mempresentasikan makalah mata kuliah Al-Quran Hadis 1 yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran Hadis Fakultas Prodi FAI Universitas Matlangul Anwar Banten 2026. Sebelum itu, yang terhormat kepada beliau dosen pengampu Bapak Amin Munawir MPD. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga makalah ini dapat diselesaikan saat ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pelajaran Al-Quran Hadis 1 dengan judul Manfaat Mempelajari Al-Quran Hadis 1. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Makalah ini disusun dengan latar belakang berikut. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang akidah, ibadah, akhlak, serta aturan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap muslim termasuk pelajar MTS dan SMP perlu mempelajari Al-Quran dan Hadis sejak dini. Di era modern seperti sekarang, banyak tantangan yang dapat mempengaruhi perilaku dan akhlak remaja seperti pergaulan bebas dan penggunaan teknologi yang kurang bijak. Tanpa bekal pemahaman agama yang kuat, seseorang dapat dengan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran dan Hadis menjadi sangat penting agar dapat membentengi diri dari pengaruh tersebut. Selain itu, mempelajari Al-Quran dan Hadis tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membentuk karakter yang baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Hadis, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih terarah dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka saya pribadi tertarik untuk membahas tentang manfaat mempelajari Al-Quran dan Hadis agar dapat menambah pemahaman dan meningkatkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan Hadis? 2. Mengapa mempelajari Al-Quran dan Hadis itu penting bagi pelajar? Nomor 3. Apa saja manfaat mempelajari Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari? C. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengertian Al-Quran dan Hadis. 2. Untuk memahami pentingnya mempelajari Al-Quran dan Hadis bagi pelajar. 3. Untuk mengetahui manfaat mempelajari Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berisi petunjuk hidup yang lengkap bagi manusia, mencakup ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, serta aturan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran juga menjadi sumber hukum utama dalam agama Islam yang harus dijadikan pedoman oleh setiap muslim. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari ajaran yang terdapat dalam Al-Quran.
Dengan adanya hadis, umat Islam dapat lebih memahami maksud dan isi dari Al-Quran secara lebih rinci. Dengan demikian, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama dalam ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi pedoman hidup agar manusia dapat menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. B. Pentingnya mempelajari Al-Quran dan hadis. Mempelajari Al-Quran dan hadis merupakan hal yang sangat penting bagi setiap umat Islam, terutama bagi pelajar. Hal ini karena Al-Quran dan hadis adalah pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah sesuai ajaran agama Islam. Selain itu, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis dapat membantu pelajar dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan sikap yang baik seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Di era modern saat ini, banyak pengaruh negatif yang dapat merusak akhlak seperti pergaulan yang tidak baik dan penggunaan teknologi yang kurang bijak. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran dan hadis sangat penting agar dapat menjadi benteng dari pengaruh tersebut. Dengan demikian, mempelajari Al-Quran dan hadis tidak hanya penting untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. C. Mempelajari Al-Quran dan hadis. Mempelajari Al-Quran dan hadis memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pelajar. Adapun beberapa manfaatnya di antara lain: 1. Menambah keimanan. 2. Menjadi pedoman hidup. 3. Mendapatkan pahala. 4. Membentuk karakter yang baik. 5. Menjadi pribadi yang lebih baik. 6. Terhindar dari perbuatan buruk. Bab 3. Penutup. Kesimpulannya, Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama ajaran agama Islam yang menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran dan hadis merupakan kewajiban yang sangat penting, terutama bagi pelajar dan generasi penerus bangsa. B. Saran. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, saya pribadi memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelajar diharapkan lebih rajin dan dalam mempelajari Al-Quran hadis baik di sekolah maupun di rumah, serta berusaha mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bagi guru diharapkan dapat membimbing dan memberikan pemahaman yang baik tentang Al-Quran dan hadis dengan metode pembelajaran yang menarik agar mudah dipahami oleh siswa. Nomor 3. Bagi orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian dan dorongan kepada anak-anak untuk belajar dan mencintai Al-Quran dan hadis sejak dini. Nomor 4. Bagi semua pihak hendaknya bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pembelajarannya Al-Quran dan hadis agar dapat membentuk generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Al-Quran dan hadis dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.